Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Bagaimana kabar kalian? Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, rahmat, kesehatan serta keselamatan sehingga kita bisa belajar dengan tenang walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami selaku kelompok 5 ingin menjelaskan makalah kami dengan topik tinjauan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum. Adapun anggota kami, yang pertama Mailani Diaul Haq, yang kedua Muhammad Agis Goni Hakim, dan yang ketiga yaitu saya yang bernama Sofiul Maula. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Adapun kurikulum dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti jarak tempuh lari. Pengertian ini kemudian ditetapkan dalam bidang pendidikan. Dalam pengertian lain, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang berarti bahan pelajaran. Menurut Krong yang dikutip oleh Abu Dinata dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disiapkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dengan rancangan yang sistematis dan koordinatif. Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis yang dikutip oleh Muhammad Ali, mereka merumuskan bahwa kurikulum adalah 1. Sebagai rencana tentang mata pelajaran, 2. Sebagai rencana tentang pengalaman belajar, dan 3. Sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Guna memahami konsep pemaknaan kurikulum sejatinya, sehingga kurikulum betul-betul diletakkan sebagai pijakan dasar dalam melaksanakan pendidikan secara praktis dan konkret. Maka Sukmadinata dalam Dede Rosyada memiliki beberapa prinsip yang bisa dipegang, di antaranya 1. Kurikulum sebagai substansi, yakni rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah, mencangkup rumusan-rumusan tujuan, bahan ajar, proses kegiatan pembelajaran, jadwal, dan hasil evaluasi belajar. 2. Kurikulum sebagai sebuah sistem, yakni merupakan rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan memiliki keterkaitan secara koheren dengan lainnya. 3. Kurikulum merupakan sebuah konsep yang dinamis, terbuka dan membuka diri terhadap berbagai gagasan perubahan serta penyesuaian dengan tuntutan pasar atau tuntutan idealisme pengembangan peradaban umat manusia. Dalam konteks pendidikan nasional, kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum pada hakikatnya ada yang berupa dokumentasi dan implementasi. Keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena kurikulum dokumentasi tanpa implementasi hanya akan menjadi makanan rayap. Setelah diketahui pengertian kurikulum secara umum, maka tentunya pengertian tersebut akan memudahkan dalam memahami pengertian kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar oleh guru terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan dan pembinaan potensi atau fitrah yang dimilikinya, baik dari segi jasmani, rohani, maupun dari segi intelektual, untuk menuju terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi, kurikulum pendidikan Islam adalah semua kegiatan pengalaman yang dirancang dan disediakan oleh sekolah
atau lembaga pendidikan Islam untuk peserta didik, baik pengalaman di sekolah maupun di luarnya. Cakupan kurikulum terdapat 4 unsur, yaitu 1. Tujuan, 2. Isi, 3. Pola pengajaran atau metode pembelajaran, 4. Evaluasi. 1. Tujuan. Tujuan yaitu membentuk pribadi muslim yang paripurna, insan kamil atau manusia yang sempurna. 2. Isi. Ibnu Khaldun mengelompokkan isi kurikulum pendidikan Islam dengan 2 tingkatan, yaitu tingkatan pemula Al-Quran dan Sunnah seperti materi akidah, syariah, ibadah dan akhlak, dan tingkatan atas seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, filsafat, dan linguistik. 3. Pola pengajaran atau metode pembelajaran. Salah satu metode yang telah disyariatkan dalam Al-Quran yaitu membaca. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan Islam mengutamakan aspek substansi, yang mana substansi ini seperti dalam surat Al-Hajj ayat 31 tentang kemakhlukan, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketakwaan seseorang baik, maka hasil evaluasi terhadap dirinya juga baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Suatu kurikulum, tak terkecuali kurikulum pendidikan Islam, harus mengandung beberapa unsur utama, seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan penilaian. Semua unsur tersebut harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Menurut Muhammad Al-Tawmi Al-Syaibani, mengemukakan bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan dalam pendidikan agama Islam ada 5, yaitu 1. Asas agama, 2. Asas falsafah, 3. Asas psikologis, 4. Asas sosial, dan yang kelima, asas teknologi Islam. Yang pertama, asas agama. Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, yang harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan hubungan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, asas falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan agama Islam mengandung suatu kebenaran, terutama dari nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Filsafat merupakan induk segala pengetahuan. Yang ketiga, asas psikologis. Asas ini memberi arti bahwa kurikulum pendidikan agama Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak-anak didik. Yang keempat, asas sosial. Pembentukan kurikulum pendidikan agama Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar output yang menghasilkan pendidikan agama Islam adalah manusia-manusia yang mampu mengambil peran dalam masyarakat dan zamannya. Dan yang terakhir, asas teknologi. Pengambil kebijakan kurikulum hendaknya memperhatikan bahwa perkembangan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi, masyarakat di kota terpencil yang tadinya konsumtif di bidang pertanian menjadi konsumtif di bidang produksi industri. Kurikulum dapat membentuk manusia yang produktif. Asas ini memberi gambaran tentang isi dan proses pendidikan. Kriteria kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, kriteria kurikulum pendidikan Islam itu adalah pencerminan nilai-nilai Islam yang dihasilkan dari pemikiran
kefilsafatan dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan dalam prakteknya. Dalam konteks ini harus dipahami bahwa karakteristik kurikulum pendidikan Islam senantiasa memiliki ketertarikan yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip yang telah diletakkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Begitupun yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep inilah yang membedakan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan pada umumnya. Menurut An-Nahlawi, kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem dan perkembangan kurikulum. Hendaknya selaras dengan fitrah insani sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya dan menjaganya dari penyimpanan serta menyelamatkannya. Di antaranya yaitu kurang lebihnya seperti puasa. Terus yang kedua yaitu kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam. Apa itu akhir tujuan pendidikan Islam? Yaitu akhir dalam pendidikan Islam yaitu ikhlas, taat, dan beribadah kepada Allah. Di samping itu juga merealisasikan tujuan aspek psikis, fisik, sosial, budaya maupun intelektual. Nah, yang ketiga yaitu pentahapan serta pengkhususan kurikulum. Hendaknya memperhatikan periodisasi perkembangan periodisasi perkembangan peserta didik maupun universitas atau khas, terutama karakteristik anak-anak dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contoh dan nas yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kehidupan masyarakat dengan tetap bertopang pada cita ideal Islam seperti rasa syukur dan harga diri sebagai umat Islam. Yang kelima yaitu secara keseluruhan struktur dan organisasi hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dengan pola hidup Islami. Yang keenam yaitu hendaknya kurikulum bersifat realistik atau dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan negara tertentu. Yang ketujuh, hendaknya metode pendidikan atau pengajaran dalam kurikulum bersifat luas sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi serta peradaban individual, meminat, serta kemampuan siswa untuk menangkap dan mengolah bahan pelajaran. Yang kedelapan, hendaknya kurikulum itu efektif dalam arti berisikan nilai edukatif yang dapat membentuk efektif sikap Islami dalam kepribadian anak. Dan yang terakhir yaitu kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek tingkah laku maupun alamiah atau Islami seperti pendidikan untuk berjihad dan berdakwah Islam serta membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah. Nah, yang dimaksud berjihad itu dengan mengajak, merangkul kita untuk menjunjung syiar agama Islam dan pewaris para nabi, itu para ulama, dalam lingkungan sekolah, setidaknya yang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.